sekarang dengan kondisi ini kita dia merasa empati. Malah banyak banget lu bacotnya Tessa, gua nggak percaya sama lu ah. Nggak bohong itu. Oh berarti lu dituduh lu ada di kubu dari Lawannya Nikita. Reza Gladys. Iya, itu. Gua malah curiga sama dia. Itu siapa yang melontarkan kata-kata itu? Dia, Tessa Mariska. Iya. Oh, atas dasar apa bang dia menuduh lu ada di pihak RG bang? Karena gua ngelabrak, dikira gue itu dibayar orang untuk bikin keributan di acara filmnya Nikita. Gua udah kaya Tessa, gua nggak butuh duit bayaran ya kan. Yang ada gua bayar orang. Faktanya seperti apa bang? Siapa yang lu dukung bang? Kalau boleh kita suruh milih bang. Gimana? Kalau faktanya seperti apa? Siapa yang lu dukung di kasus ini bang? Niki dengan Reza Gladys. Gue udah bilang dari awal ke rekan-rekan media, gue akan support 100% ke Nikita, tapi tanpa menjelek-jelekan temennya, ya kan? Lawannya. Karena kan gue nggak punya masalah sama lawannya. Terus sepupunya lawannya ini temen gue seperjuangan, ya kan? Gue ada 10 judul FTV, zaman kita awal terjun ke entertain di SCTV, gue itu ada 10 judul sama sepupunya RG. Krisdiana, suaminya Siti Badriah, itu kan teman seperjuangan. Dulu ada masalah kita teman curhat gitu, ke Bogor bareng, ke Bandung syuting bareng dulu. Jadi ya pertama nggak enak sama Chris karena dia baik sama gue. Kedua, gue kan memang tidak tahu akar permasalahan mereka ini seperti apa gitu. Jadi tunggu aja hakim membuktikan gitu. Tapi oke, lu mendukung Niki, tapi optimis gak Nikita bisa lepas dari tuduhan ini sebagai di kasus pemerasan itu bang? Gue pesimis ya. Ketika gue pro dengan seseorang, ketika gue mensupport dan gue itu baik dengan seseorang, tapi gue tidak mau kelihatan di masyarakat kalau gue ini bodoh. Gue ini kan udah 15 kali urusan hukum ya. Jadi gue nggak mau kelihatan gue ini bego, gue ini goblok, gak paham hukum gitu loh. Jadi gue tetap support dia, tapi gue menunjukkan kalau gue paham hukum gitu. Kenapa? Karena Niki itu gini loh. Ini kan kasus pemerasan dan TPPU. Kalau ini tidak terbukti, biasa kita kalau lapor polisi kan ada konsultasinya dulu sebelum LP dibuat. Nah, kalau polisi tahu kronologis ini akan menyebabkan Nikita tidak dipenjara, dia tidak akan ditahan sampai 3 bulan. Karena kebayang dong mas, kalau Nikita sampai keluar dibuktikan tidak bersalah, apa yang Nikita lakukan dia akan tuntut balik instansi Polri akan malu, dihujat netizen, menjelekkan nama sendiri. Tapi Polri ini kan orang sekolahan, dia tidak mungkin bodoh, ya kan? Mereka itu tidak akan mungkin mengambil salah langkah. Nah, jadi apalagi Polri lagi membuat image yang baik jangka panjang gitu. Jadi tidak mungkin polisi itu hidup penjara, tapi polisi tahu nanti kita akan keluar, mereka akan diserang balik. Itu tidak mungkin gitu. Makanya saya bilang sebagai orang yang paham hukum, saya mendukung Nikita, tapi saya tidak mau terkesan halu gitu. Kan banyak yang fans Nikita supaya menyenangkan fansnya, supaya fansnya suka sama dia. Iya Nikita akan bebas. Itu lu pansosnya cara bego itu secara nggak langsung lu itu kelihatan bodoh. Karena tidak mungkin instansi Polri dan pemerintahan mau menyebabkan image mereka di masa depan kelihatan bodoh. Karena mereka orang sekolahan. Kan kalau misalnya polisi itu nahan seseorang, tiba-tiba seseorang tidak terbukti bersalah, dia kan bisa dimutasi. Nah itu loh, jadi ini lebih sebenarnya statement saya itu to the point tapi membuat melatih mental kan. Kalau saya udah ngomong ini berarti kan fans sama Nikita udah mulai melatih mental untuk kuat menghadapi itu semua. Ya gitu. Jadi kalau saya sih pesimis sebagai orang yang pernah urusan hukum 15 kali. Kalau tadi urusannya pencemaran baik, saya udah dilaporkan pencemaran 5 kali, bisa di-manage, nggak perlu masuk penjara. Ngelabrak orang 2 kali di umum bisa di-manage. Tapi kalau udah masa tahanannya pasalnya itu sama, udah kayak perampokan, pembunuhan ya kan, terus pemerkosaan, narkoba, korup ya kan, ancamannya di atas 5 tahun lah, itu ya udah legowo daripada pusing sendiri mengharapkan sesuatu yang tidak pasti. Nah, karena saya bukan berniat untuk mengecewakan fansnya Nikita. Ini adalah salah satu bentuk ketulusan saya. Justru saya berkata seperti ini berarti fans dan Nikita sudah mulai untuk melatih mental, untuk menerima reality. Tapi bang, udah tahu menurut lu Niki nggak punya harapan, tapi masih mau datang. Apakah ini bentuk support juga atau gimana sih? Kan teman-teman dia kan nggak ada yang datang, teman-teman artis, ya kan?
Nah, sebagai orang yang bekerja sama di bidang entertainment, ya udah, saya menunjukkan bahwa Nikita lu nggak sendiri. Cuman gue juga nggak mau halu. Gue kan bukan orang pemerintahan ya. Tiba-tiba dengan kedatangan gue, Nikita dilepas gitu kan nggak mungkin gitu. Tapi setidaknya support gue kepada Nikita adalah gue datang setiap sidangnya. Mulai hari ini, hari pertama saya datang sidang, tanggal 24 saya datang lagi. Dan saya akan membantu promosi film Nikita. Padahal jarang saya mempromosikan sebuah film gratis. Sedih gak bang melihat Nikita filmnya promo tapi Nikita dibalik tahanan? Oh iya dong. Sedih gak? Ya saya kalau berempati andai kata saya ada di posisi dia ya, adik kandung saya deh sama perempuan, pasti itu stresnya itu bukan nggak bisa diungkapkan kata-kata, tapi stresnya itu bisa bikin sakit jantung, karena kan itu kan ancaman hukumannya berat gitu. Oke, terakhir, masih ada harapan sedikit gak sih dari seorang Satria Mulia ini untuk Nikita bisa cepat menghirup udara? Kalau lepas nggak mungkin, tapi kalau masa tahanannya kurang atau setahun 2 Giringan tahun bisa ya, ada harapan. ada harapan. Ada rencana mau jenguk nanti kalau seumpamanya sudah diperbolehkan besuk gitu. Iya, pasti saya jenguk. Bawa makanan, bawa kue gitu. Tapi nanti habis ketok palu aja. Biar jelas kan. Gitu. Ya mungkin saya bawa Pizza Hut kali. Tapi kan ada juga sidang pidananya nih. Sekarang kan perdata jangan gimana nih? Apakah selalu hadir nantinya? Baik itu sidang perdata dan pidana. Saya akan usahakan hadir kalau saya lagi nggak sibuk, tapi kalau untuk yang pidana saya akan lebih intens datang. Alasannya? Karena kan kalau misalnya perdana, kalau yang pidana itu pasti kita stres banget kan. Kan hadir itu ya? Iya, karena kan pasti itu masa tahanannya gede gitu. Kalau orang prestasi ini kan hanya kepuasan, kalau Nikita menang dia bisa mengurangi menghilangkan kasus pemerasan gitu. Nah kalau misalnya kasus pemerasan hilang, berarti TPPU bisa-bisa terputus juga kan gitu. Nah tapi secara nggak langsung dia pasti lebih stres dilaporkan, apalagi laporan ini sampai masuk penjara daripada dia melaporkan, ya kan? Gitu. Oke, untuk nanti ke depan pasti akan bertemu lagi dengan Tessa Rizka. Gimana? Kan katanya hadir juga, sama-sama mau hadir. Tessa, lo itu nggak usah banyak gaya, gue bilangin lo ya. Lo itu Tessa Saiton Nirojim. Nah, lo itu pansos, lo itu bohong. Jadi mending mulai hari ini lo nggak usah ada di setiap persidangan Nikita, ya. Karena gue curiga lo ini pembawa sial Tessa. Nanti film Nikita nggak laku lagi ada lo. Jadi lo nggak usah datang, ya. Apalagi kalau lihat lo gue mau muntah. Tapi kalau hadir nanti gimana? Akankah menjaga jarak supaya nanti proses persidangan ini kondusif? Karena ini di lingkungan instansi pemerintahan, gue terpaksa harus nahan emosi. Tapi kalau kayak premier kemarin, gue ciduk lagi.